Selamat pagi. Ini ada komen ya, Pak Jas, kalau makan telur banyak dengan tidak ada lauk yang lain, BAB-nya bisa tiap hari. Ngomongnya salah nih. Kalau makan telur dan lauk yang lain, nah itu baru betul ya. Karena yang di skip kan bukan lauknya, yang di skip itu adalah nasi, tepung, gula, gorengan, jajanan, cemilan, cepuluh, ceplas, terus kemudian minuman-minuman manis. Yang di skip itu bukan lauknya. Lauknya kudu dimakan. Kamu makan lauk saja itu setara dengan 2 piring nasi. Jadi lauk itu sangat bagus untuk dikonsumsi ya. Makanya selalu saya bilang telur, ikan, daging, seafood itu adalah makanan yang real. Ya, hari ini makan telur, besok makan ikan, lusa makan daging, lusanya lagi makan seafood. Nah, itu yang betul seperti itu gitu. Kayak kemarin sebelumnya saya makan kaki itu, sop kaki dan kembang tahu. Ya, 24 jam hanya makan itu kan, sop kaki dan kembang tahu. Kemudian kemarin saya makan sebelumnya itu malah makan capcay. Ya, hanya capcay saja. Di dalam capcay itu ada semua sayur, termasuk kol, termasuk wortel, termasuk kacang panjang, kapri, terus kemudian termasuk kembang kol, termasuk brokoli, itu namanya capcay. Ya, dan nah ini pakai telur puyuh. Kemarin istri saya beli telur puyuh itu berapa? Setengah kilo kalau tidak salah. Ya, kita makan telur puyuh itu. Ya, 24 jam hanya sekali saya makan, jam 5 sore. Terus kemudian besoknya, hari berikutnya saya makan kaki itu ya, saya tidak ngomong lah, ntar ada yang marah. Kaki sama kembang tahu. Makan 1 piring kaki aja, enggak pakai yang lain. 1 harian saya enggak makan juga. Ya, saya 1 harian hanya minum racikan macin. Nah, ini telur saya datang nih. Nih lihat. Ini makanan saya kayak begini nih. Ya, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2. Udah selesai, sorenya makan. Itu. Dan itu sehat. Kalau seandainya sore enggak makan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak makan sore enggak masalah. Hah? Nah, terus kemudian kemarin saya makan 2 ikan kembung. 2 ekor ikan kembung. Nah, istri saya makan 1,5, setengahnya saya ngabisin. Jadi saya makan 2,5. Ya, ikan kembung. Sama sayurnya, sayur apa itu? Pisang apa itu namanya itu? Jantung pisang. Sayurnya sayur jantung pisang, saya makan itu. Ya, nah itu Jess, kamu kalau mau paham ya kayak gitu. Karena itu makanan yang dibutuhkan selmu kayak gitu. Ya, nggak perlu tubuh kita nggak butuh banyak makan. Kamu percuma makan banyak sampai 3 kali sehari, kalau yang kamu makan itu adalah sampah. Sayang banget. Ya, itu yang membuat 3 tahun kemudian kamu berpenyakitan. Kamu bermasalah dengan penyakit. Karena apa? Karena rata-rata yang kamu makan bukan makanan yang sehat. Rata-rata yang kamu makan bukan makanan yang membuat kamu sehat. Makanan yang membuat kamu sehat adalah 5. Dibagi 2. Mineral sama vitamin. Makronutrisinya asam amino, asam lemak, karbohidrat. Jadi karbohidrat ini nomor kencret ini, nomor terakhir ini. Mineral sama vitamin ini mikronutrisi. Nah, mikronutrisinya saya sarankan racikan macin yang paling murah. Karena dalam racikan macin lengkap, ada mikronutrisi, ada mineral, ada vitamin, lengkap sudah. Gitu. Kecuali kamu punya aktivitas yang berlebih, nah kamu butuh tambahan D3K2. Yang sudah punya masalah komplikasi, kamu butuh tambahan liposomal glutathione, kamu butuh tambahan MCT, kamu butuh tambahan probiotik, kamu butuh tambahan propolis, kamu butuh tambahan royal jelly. Nah itu kalau udah kena metabolik, udah bermasalah dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan komplikasi. Entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu ginjal, entah itu cuci darah. Nah itu kamu butuh
nutrisi-nutrisi itu. Ya. Nah, kemudian makronutrisinya, asam amino, asam lemak, karbohidrat. Ingat loh, makronutrisi ini dibelah menjadi 3 loh. Ya, asam amino, asam lemak. Asam amino, asam lemak di dalam tubuhmu bisa dipecah menjadi karbo, menjadi gula. Gula itu ada 3, glukosa, sakrosa, fruktosa. Ya, nah masalahnya karbo yang kamu makan tidak bisa dipecah jadi asam lemak dan asam amino. Nasi yang kamu makan tidak bisa dipecah jadi asam lemak dan asam amino. Tepung yang kamu makan tidak bisa dipecah jadi asam lemak, asam amino. Jajanan yang kamu makan, cemilan yang kamu makan, minuman-minuman berenergi yang kamu makan, ya, gorengan-gorengan yang kamu makan tidak bisa dipecah menjadi asam lemak dan asam amino. Itu masalahnya. Sementara asam lemak dan asam amino, telur, ikan, daging, seafood ini bisa dipecah menjadi gula di dalam tubuhmu. Gitu. Enzim dalam tubuhmu bisa memecah itu. Asam dalam tubuhmu bisa memecah itu. Gitu. Sehingga saya tidak pernah bicara masalah sayur. Saya tidak pernah berbicara masalah buah. Saya tidak pernah berbicara masalah nasi. Nasi mau ganti apapun sami mawon. Gitu. Ya, karena itu semua bisa digantikan dengan telur, ikan, daging, seafood yang sudah masuk ke dalam tubuhmu, dia bisa dipecah menjadi karbo. Sementara karbonya tidak bisa dipecah menjadi asam amino. Kalau ini wajib ya. Kamu kekurangan ini ya siap-siap aja. Bermasalah dengan kesehatan kamu gitu. Nah, itu dia tuh. Nah, 3 poin ini kamu pahami itu. Jadi kalau makan telur banyak ya nggak bisa BAB pasti. Tapi nggak mungkin nggak bisa BAB. Cuman BAB-nya tidak setiap hari. 2 hari sekali, 3 hari sekali, begitu. Ya, itu yang terjadi. Gitu. Nggak setiap hari. Kalau kamu makanannya nasi, kamu makanannya sayur, kamu makanannya buah, tiap hari BAB. Karena apa? Ya itu sampah semua. Itu yang menjadi sampah. Tidak dapat cepat dicerna dan tidak dapat cepat diserap. Itu yang berhubungan dengan serat itu tadi. Ya, nasi, sayur, buah. Buah itu kan dibutuhkan sama tubuhmu cuman sedikit, 100 mg per desiliter fruktosanya. Dan yang memakai liver. Untuk apa? Membantu liver ketika bekerja menciptakan kolesterol. Gitu. Jadi, dan itu bisa dipecah dari protein. Dari telur, ikan, daging, seafood bisa dipecah dari situ. Kan kamu mesti masak itu. Ya, telur, ikan, daging, seafood kamu masak pasti. Nggak mungkin kamu makan mentah kan, nggak mungkin. Pasti dimasak. Nah, ketika dimasak itulah kebutuhan fruktosanya dipecah dari situ, dari lemak, dari daging, dari telur, dari ikan, nggak ada masalah. Gitu. Pak, kalau makan protein atau makan lauk doang, susah BAB-nya. Nah, itulah sebabnya kamu butuh lemak hewan. Ya, lemak sapi, lemak kambing, lemak babi, lemak apa, pokoknya lemak lah. Lemak itu dibutuhkan untuk kamu ini bisa membantu pencernaan sehingga buang airnya gampang. Kalau nggak makan lemak, ya minum MCT oil, middle chain triglyceride namanya, MCT oil. MCT oil itu berbeda dengan VCO ya, tidak sama ya. Dia sebelum VCO itu matang. MCT itu setengah matang. Itu gampangnya seperti itu. Jadi lebih bagus mana ya? Lebih bagus MCT-nya. MCT bisa ke usus, bisa ke otak. Ketika dibutuhkan sama otak, dia bisa membantu otak. Makanya anak-anak yang dari kecil diminumin MCT, cerdas anaknya. Ya, cerdas anaknya. Pak, ada kemungkinan BAB-nya berdarah? Pasti ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Karena kamu akan mengatakan kesulitan BAB, makanya butuh lemak hewan. Makanya butuh MCT, itu dia. Ya, kamu butuh itu untuk kamu bisa memperlancar yang berhubungan dengan BAB-nya. Gitu. Tapi lebih bagus makan telur dan lauk pauk ketimbang ada tepung, ada nasinya, ada jajanannya, ada cemilannya. Terutama buat kamu yang sudah bermasalah dengan metabolik. Ya, kalau kamu yang belum bermasalah dengan metabolik, ya monggo-monggo aja, tidak ada masalah. Ya, tapi yang udah bermasalah dengan metabolik, ini yang paling sehat.